Kisah ini sempat ramai loh, yuk cekidot. Bab awal. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:13 menit. Miranda pun berhasil melewati hujan yang sangat deras dan langsung saja masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Miranda menyempatkan diri mengeluarkan Black Forest-nya dari kotak kardus berlogo bakery terkenal tersebut. Alhamdulillah masih utuh, syukurlah. Padahal itu tadi Miranda membawanya sambil berlari-lari guna menghindari hujan deras. Sementara itu tangan kanannya, kini repot membawa sebuah lukisan gambar dirinya yang sedang berpelukan mesra dengan Diman dalam sebuah kanvas yang berukuran sedang. Semoga saja, Diman nanti suka sama kado yang aku berikan. Meskipun ini bukan barang mahal, tapi kalau Diman mengetahui aku membuatnya dengan penuh cinta, dia pasti akan sangat suka, ujar Miranda sambil tersenyum riang. Lift bersuara lantas pintunya terbuka secara otomatis. Miranda pun keluar dari sana dengan bersemangat. Sesampainya di depan kamar, Miranda langsung menekan kombinasi tombol sandi apartemen Diman yang memang sudah ia hafal. Kini senyumnya lebih lebar daripada biasanya. Miranda tidak tahu kenapa bisa hari ini dia bahagia sekali. Dia sudah jadi tidak sabar untuk menyaksikan respons Diman setelah ia menunjukkan kue pilihannya dan juga lukisannya. Sayang, panggil Miranda riang. Sekejap kemudian dia menepuk mulutnya, dia lupa ingin memberi kejutan. Bodoh sekali dia. Mengendap-endap, Miranda melewati ruang tamu yang kosong. Dia berhasil sampai di ruang santai milik kekasihnya yang juga kosong. Biasanya sore-sore begini Diman sedang menonton TV, tapi kenapa sekarang tidak ada? Kemana lelaki itu? Apa Diman tidak ada di apartemen? Tapi rasanya tidak mungkin. Tadi pukul 3 sore Diman memberinya kabar bahwa lelaki itu sedang di perjalanan menuju apartemen, batin Miranda. Sedang memikirkan opsi paling logis kemana Diman pergi, kekeh suara bariton membuat Miranda tersenyum riang. Itu suara Diman. Kenapa Miranda tidak berpikir bahwa Diman bisa saja langsung tidur sepulang kantor? Ya, Diman pasti capek bekerja jadi langsung naik ke kamarnya. Dalam perjalanan menuju kamar utama, Miranda tidak sempat memikirkan apapun ketika mendapati dress kuning kunyit tergeletak di lantai, bahkan sempat terinjak oleh kaki telanjang Miranda. Tapi karena Miranda sedang dipenuhi antusiasme yang tinggi akan kejutannya, dia jadi tidak punya ruang kosong untuk memikirkan hal lain. Suara decapan dan ringisan tidak mengurangi kecepatan Miranda untuk meraih gagang pintu dan membukanya. Klik, pintunya terbuka karena dorongan kuat Miranda yang terlalu bersemangat. Surprise! Teriak Miranda mengacungkan kue Black Forest-nya. 2 detik pertama kedua mata Miranda hanya dipenuhi euforia yang tercipta karena imajinasinya. Setelah detik itu berlalu, Miranda baru menyadari dia berada di situasi paling menggelikan sedunia. Apa ini yang dinamakan halusinasi? Kenapa di kedua matanya terlihat bayangan Diman sedang memeluk tubuh telanjang Saras? Oh, ini karena minusnya bertambah. Miranda mengucek kedua kelopak matanya dan menyipit untuk memastikan. Tapi bayangannya tidak berubah, malah semakin jelas. Miranda, desis Diman tidak senang. Lelaki itu turun dari tubuh Saras dan meraih selimut yang mengkungkung mereka berdua tadi untuk menyembunyikan tubuh mereka. Kamu kenapa kesini, Mir? Saras memanggilnya dengan lirih. Kita bisa jelasin. Jelas sudah. Miranda merasa bayangan itu bukan lagi bayangan melainkan kenyataan pahit dengan beberapa kondisi yang bisa dibuktikan. Dress di pintu kamar, spray acak-acakan, tanda merah di leher Saras, dan kondisi tubuh mereka yang hanya ditutupi oleh selimut. Semuanya sudah jelas bagi Miranda. Tapi, ia tidak menyangka jika wanita yang tengah tidur bersama kekasihnya adalah sahabatnya sendiri. Brengsek kalian. Setelah itu, Miranda keluar dari kamar Diman dengan pikiran kacau dan hati yang remuk. Kini Miranda masih berdiri di depan lift dalam kondisi linglung dan lemas. Dia tidak bisa berhenti berpikir. Memori suka dukanya bersama Diman terputar tanpa komando, kontradiktif dengan hatinya yang ingin segera menutup kotak kenangan bersama Diman. Sejuta momen manis mereka tidak terima harus dihapus hanya karena satu momen pahit dan dirusak begitu saja. Tapi ini Saras, Mir. Benaknya mengingatkan. Tapi kenapa Saras tega melakukan ini padaku? Kenapa dia diam-diam berhubungan dengan Diman di saat dia tahu kalau Diman adalah pacarku? Pantas saja tadi saat ku telepon, dia malah mematikan sambungan teleponnya. Jadi, alasannya karena itu. Kalian benar-benar brengsek, Mir. Diman berteriak di ujung lorong. Suaranya menyentak Miranda. Bergegas gadis itu menekan tombol lift agar terbuka. Begitu pintu besi itu terbuka,
segera Miranda masuk dan tidak sabar menekan-nekan tombol apapun agar pintu menutup. Mir, tunggu, langkah Diman 2 meter dari pintu yang sebentar lagi menutup. Ayo menutup, brengsek, umpat Miranda kesal. Dengerin aku dulu, Mir, seru Diman ketika tangannya berhasil memegang ujung pintu. Otomatis pintu kembali terbuka dan Diman masuk dengan luwes. Lelaki itu membungkuk di kotak lift karena kehabisan oksigen. Mir, kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Miranda tidak sudi melirik lelaki di sampingnya. Gadis itu menggigit bibir sekuat tenaga menahan cubikan yang bisa saja terjadi. Jantungnya boleh rusak karena efek kejadian di apartemen Diman tadi, hatinya boleh pecah menjadi kepingan-kepingan yang sulit disatukan, tapi Diman tidak boleh tahu kondisinya yang mengenaskan saat ini. Dia hanya ingin berbagi sedih ini sendirian. Makanya, Mir, jangan menangis, please. Mir, tunggu dulu. Tadi itu kecelakaan. Semuanya sudah jelas, Dim. Jangan habisin waktu kamu buat ngejelasin sesuatu yang sudah jelas, desis Miranda. Tapi kenyataannya tadi emang kecelakaan. Ayolah, Mir. Erang Diman. Lihat aku, Mir. Tidak. Miranda tidak yakin kuku-kukunya yang panjang bisa tahan untuk tidak mencakar wajah Diman jika ia memutuskan menatap lelaki itu. Sayang, Diman meraih bahu ramping Miranda dan terhenyak mendapati jemari ramping Miranda mendarat keras di pipinya. Mendongak, dia beri tatapan tajam yang akan membuat Miranda ciut. Jangan panggil aku dengan panggilan menjijikkan itu lagi. Teriak Miranda keras. Diacungkannya telunjuk, Miranda mendesis tajam. Kita selesai, Dim. Terima kasih sudah memberitahuku kalau kamu sebenarnya cowok brengsek. Apanya yang selesai? Kita udah pacaran 5 tahun, Mir. Itu bukan waktu yang sedikit, iya. Teriak Diman tersulut emosi. Yang tadi itu cuma hilaf. Ayo kita bicara bertiga, Saras bisa jelasin semuanya. Jangan pegang-pegang tanganku. Miranda melotot garang, kantong air matanya boleh saja bersorak karena air yang mereka tampung akan hilang namun Miranda tidak akan membiarkan Diman tahu bahwa dia harus dikasihani. Aku nggak sudi dipegang sama tangan yang udah main sama sahabatku sendiri. Mir, janji Tuhan emang bener ya, Dim, kata Miranda terkekeh. Diman yang masih mencengkeram pergelangan tangannya dia lepas kasar dan keluar dari pintu lift yang terbuka, dia tidak peduli di lantai mana. Dengan tatapan menghunus Diman, Miranda berkata riang sembari menghapus air mata kasar. Lelaki brengsek akan dijodohkan dengan perempuan brengsek. Selamat ulang tahun, Dim. Bersambung, selepas pergi dari apartemen Diman, Miranda butuh minum. Dia butuh minuman dengan kadar alkohol tinggi untuk menghapus ingatan buruknya sebentar saja. Jadi kamu ngajak kakak ke sini cuma buat temenin kamu doang? Kakaknya, Velo bertanya di depan pintu masuk sebuah tempat hiburan terkenal. Miranda, yang berdiri lemas di sebelahnya tercenung memandang pintu masuk itu. Miranda bukan gadis yang rutin keluar masuk bar, hanya sesekali dan biasanya pergi keroyokan bersama rombongan. Ini bukan dari kebiasaannya. Mir, Velo menyentak. Sorry, Kak, sahut Miranda lesu. Sorry udah ajak kakak ke kekacauan ini, tapi aku butuh banget temen ngobrol, kepalaku mumet banget. Pasti kakak lagi sibuk kerjaan sekarang. It's okay, kakak juga nggak sibuk-sibuk banget sih. Yuk, kita minum-minum, udah lama kakak nggak main ke bar, kata Velo mengacungkan kedua tangannya bersemangat. Perempuan berpakaian kantoran itu mendorong bahu Miranda agar segera masuk. Yeah, Velo benar, let's fun. Tidak ada Diman, tidak ada Saras, perselingkuhan, hubungan selama 5 tahun maupun insekuritas yang menderas, batin Miranda. Kamu mau minum apa, Mir? Biar kakak pesenin, biar aku pesen sendiri aja. Udah kamu tunggu aja di sini, kamu nggak lihat apa bar sekarang lagi penuh. Cuma orang-orang tertentu yang bisa pesen minum cepat tanpa ditabok orang mabok. Oke deh, sahut Miranda mengalah. Tatapannya agak ngeri memandangi keseluruhan isi bar. Orang-orang mabuk, lelaki hidung belang yang dikelilingi perempuan-perempuan berbaju kurang bahan dan musik yang merusak gendang telinga. Velo benar, Miranda tidak yakin bisa melewati sesaknya orang-orang di sana tanpa tersenggol dan tersungkur. Kamu mau pesen apa? Aku butuh yang agak keras, Kak, like whiskey, maybe. Oke, noted, timpal Velo berteriak menyaingi suara hingar-bingar bar. Whiskey buat adikku sayang, yeah. Aku sangat butuh itu, gumam Miranda meringis. Kakak udah pesen tempat duduk yang nyaman, kita bisa ngobrol di sana.
Kamu harus cerita kronologi kamu melihat Diman selingkuh dari awal sampai akhir pokoknya. Miranda terkekeh. Penuh drama. Tempat duduk yang dipesan Velo terletak di ujung lorong, agak jauh dari lantai dansa yang menjadi pusat bar. Terdiri dari dua sofa panjang yang saling berhadapan, Miranda mengambil tempat yang paling ujung. Nah, bisa cerita bagaimana awalnya? Velo menyerahkan satu gelas whisky pada Miranda. Kalian udah pacaran lama banget soalnya. Aku datang buat ngasih kejutan, dan Diman ternyata udah siapin kejutan yang lebih dahsyat. Miranda memaksa menerbitkan satu senyum, yang hasilnya malah berupa ringisan. Surprise! Adegan ranjang pacarku dan sahabatku jadi pertunjukan paling kocak sedunia. Miranda memaksa tawa ironis. Velo menepuki bahunya, mentransfer rasa tenangnya ke dalam diri adiknya itu. Itu gila sih, gumam Velo melirik gelas berkaki tinggi milik adiknya yang belum tersentuh. Rasanya pasti menyakitkan. Bukan lagi menyakitkan kak, tapi lebih-lebih dari itu, lirik Miranda terisak. Velo merangkul bahu Miranda, lalu meraih gelas whisky, didekatkannya gelas tersebut ke mulut Miranda. Kamu harus minum dulu, Mir. Miranda menolak. Bentar, kak, aku mau cerita dulu. Velo menggeleng. Ayo, tadi katanya kamu butuh minuman yang bisa bikin kamu lupa ingatan sejenak. Kamu cuma perlu minum, Mir. Aku mau nanya satu hal dulu sebelum mabuk. Miranda menjeda. Tolong kakak jawab jujur, apa aku kurang menarik? Seriously, Mir, pertanyaan bodoh itu nggak seharusnya meracuni otakmu. Kamu boleh diselingkuhi tapi jangan pernah berpikir kalau perselingkuhan itu disebabkan karena fisikmu. It's stupid, Mir. Miranda terisak. Tapi aku ngerasa nggak berharga sekarang. Velo memaksa Miranda menggenggam gelas miliknya. Dia angkat gelas miliknya sendiri dan membenturkannya dengan gelas milik Miranda. Let's drink. Seru Velo menenggak seperempat minumannya. Miranda menonton wajah mengernyit Velo berubah jadi wajah puas. Kemudian tatapannya beralih ke gelas tinggi di pelukan jemarinya. Velo benar, Miranda harus memaksa otaknya berhenti memutar kenangan suram melalui alkohol ini. Ayo minum, kita nikmati hingar-bingar ini. Miranda yang sejatinya bukan peminum langsung tepar hanya dengan satu gelas whisky. Gadis berkaos putih itu mengeluhkan pening dan hanya duduk di sofa tanpa berkata apa-apa, tidak turun-turun ke lantai dansa seperti yang Velo lakukan. Velo menatap adiknya dari lantai dansa, senyumnya tersungging begitu paham apa yang dia rencanakan sudah mulai berjalan seperti harapannya. Obat yang dia taburkan di minuman adiknya tampak sudah mulai bekerja. Tinggal tunggu kapan puncaknya obat tersebut mempengaruhi Miranda. Mirandanya yang cantik, Mirandanya yang lugu namun mudah dibodohi. Velo berhenti bergoyang mengikuti hentakan musik saat teringat wajah ayahnya, ayah tirinya yang baik hati. Lelaki kaya raya yang bersedia menampung Velo dan ibunya. Seketika sentakan rasa bersalah membuatnya ingin mengganti rencana, namun pikirannya lagi-lagi disabotase nominal hutangnya. Hutangnya yang besar bisa saja membunuhnya kalau tidak segera dia lunasi. Tapi masalahnya dia tidak punya uang untuk membayarnya. Segala cara sudah dia lakukan namun selalu menemui titik buntu. Menatap Miranda yang tengah meracau di atas sofa, Velo mengingatkan dirinya bahwa keputusannya hari ini adalah keputusan paling baik. Lagi pula Miranda mabuk, dia tidak akan ingat sudah kehilangan keperawanan dalam semalam kan. Miranda tidak akan ingat. Yang harus Velo pikirkan sekarang adalah bagaimana cara membawa Miranda ke tempat judi bawah tanah untuk menjualnya. Panas, keluh Miranda mengipasi wajahnya. Kepalanya mendongak ke sana kemari memindai ruangan, namun matanya buram, semuanya blur. Dia butuh remote AC. AC-nya pasti mati, seperti AC di kamarnya yang korslet sudah 2 hari. Kak Velo, panggil Miranda celingak-celinguk. Dia ingat datang ke tempat ini bersama kakak tirinya, tapi keberadaan kakaknya nihil. Terhuyung-huyung, Miranda susuri lorong-lorong guna mencari keberadaan Velo. Pandangannya kian memburam. Miranda makin menyipit demi menghindari tabrakan, tapi ruangan berisik di ujung lorong begitu sesak oleh badan-badan berbau alkohol. Bisa Miranda cium baunya. Ups, dia menabrak seseorang. Tony, tebaknya mengerit. Host Tony, sorry, kamu bukan Tony, kiki Miranda. Tony punya suara mirip tikus kejepit. Dasar gila, seru si lelaki itu berlalu meninggalkannya. Bersandar pada pintu di hadapannya, Miranda pastikan kakinya cukup kuat untuk melangkah keluar. Tapi rasanya kakinya mengambang di udara. Di waktu yang tidak tepat, pintu dibuka paksa.
Miranda yang sedang menyandarkan seluruh bobot tubuhnya di pintu tentu saja terjengkang ke belakang, tepat ke depan dada bidang milik seseorang. Spontan, mungkin karena efek kejut, kedua lengan kuat lelaki tersebut menahan kedua bahu Miranda agar tidak jatuh. Miranda mendongakkan wajahnya, menyipit. Wajah lelaki itu terlalu dekat. Miranda ingin mengingatkan namun sentuhan jemari kasar itu di bahu terbukanya mencipta gelenyar aneh yang menyenangkan. Miranda mencengkeram dada lelaki itu, dia tatap rahang di hadapannya dan terkikik. "Halo ganteng." Sentakan bau alkohol dari mulut Miranda membuat lelaki berkemeja longgar itu sigap menjauhkan diri, dia risih. Miranda yang tidak siap dilepas tak ayal mencium lantai. Miranda cemberut, menatap manik kelam lelaki di hadapannya dengan tatapan memohon, "Bantuin berdiri, please." Rajutnya manja, tatapan pupi ais berkaca-kaca, penuh permohonan, dan sangat manipulatif. Seharusnya lelaki itu pergi meninggalkan Miranda. Di bar sesak seperti ini, gadis seperti Miranda ada di mana-mana. Mereka mabuk dan tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ya, seharusnya lelaki itu pergi, tapi faktanya lelaki itu tidak pergi sama sekali. Tangannya malah terulur untuk membantu gadis pemilik tatapan sensual itu untuk bangun dari lantai. "Cantik, bersambung." "Apa?" tanya Miranda memastikan pendengarannya masih berfungsi, namun lelaki itu tidak menjawab apapun. Miranda mengucek-ngucek kedua matanya, saat mendongak dia melebarkan mulutnya saking takjubnya. Lelaki di hadapannya ini punya struktur wajah yang tegas dan pas. Miranda menyipit, merasakan momen di komik di mana dia merasa ada yang menaburi wajah rupawan itu dengan taburan kelopak bunga. Tangan mereka yang masih berjabat dan tatapan yang tidak beralih dari mukanya memberi Miranda pemahaman. Tentu saja dia ingat ini bar. Tempat di mana nafsu bisa disuapi beragam kepuasan di sini. Alkohol, wanita cantik non-seksi dan juga lelaki bayaran yang profesional. Memajukan bibirnya agar berbisik di telinga lelaki itu, Miranda terkikik. Berapa semalam, ekspresi lelaki itu sulit Miranda lihat di kondisi seburam ini. "Apa katamu?" desis lelaki itu. Miranda mencubit pinggang lelaki tersebut gemas. "Berapa hargamu semalam, ganteng?" "Seriously, hargaku?" Miranda yakin sekali mendengar teriakan barusan. "Aku ingin ditemani, jadi berapa aku harus membayar?" "Hei, dengar gadis mabuk. Aku tidak menjual diriku sama sekali. Kalaupun aku ingin menjual diri, aku yakin sekali kamu tidak mampu membayarnya." Jelas si lelaki tegas, penuh rasa tersinggung. Dengan polos Miranda mengangkat dua telunjuknya. "Dua, apa satu? 300.000. Lelaki di hadapannya menatapnya garang. Miranda terkikik lagi. "Aku punya banyak sekali uang. Aku yakin sekali bisa membayarmu, puluhan malam sekaligus." "Hahaha, oke, ayo kita lihat seberapa mampu kamu bisa membayarku." Seru lelaki itu mencengkeram bahu kanan Miranda. Miranda mengerit bingung namun tidak bisa berontak saat tubuhnya diseret melalui lorong sempit. Miranda dibawa berbelok ke ruangan luas yang berisi pasangan yang sedang bergumul. Miranda terhuyung di depan lift yang tertutup. Dia tersungkur karpet ternyata. "Apa kita akan pergi ke surga?" "Naik lift berisi malaikat pencabut nyawa." tanya Miranda panik. "Kenapa?" tanya lelaki tersebut tenang. "Karena perutku bergejolak, rasanya nyawaku berkumpul di sana." "Kamu mabuk, tapi tubuhku juga panas, aku ingin 1000 pendingin ruangan." Miranda berseru panik. Dia meraih tangan lelaki di sampingnya untuk dia sentuhkan ke dahinya. "Membara, kan? Tanganmu sejuk sekali." Miranda menggosokkan jemari lelaki asing di hadapannya keseluruhan wajahnya. Rasanya sangat nyaman, seperti es batu yang mencair di wajahnya. Tanpa sadar, dengan manik tertutup, Miranda sentuhkan jemari itu di lehernya. Lelaki di sampingnya otomatis membawa jemarinya menjauh. Miranda merengek tidak senang. "Badanku kepanasan, tanganmu sejuk." Pandangan lelaki itu menyipit. Bertahun-tahun hidup dengan bar jadi pelarian membuatnya cukup asing dengan respons seperti ini. "Apa kamu minum obat perangsang?" Miranda mengerjap bingung. "Aku ingin masuk kulkas." "Kamu datang ke sini dengan siapa?" Miranda tidak menjawab, hanya mengerjap polos. Bibir tipisnya yang cemberut membuat siapapun pasti merasakan apa yang tengah berkecamuk di pikirannya. Lelaki itu ingin mengarungi Miranda dan menyekapnya di kamar. Miranda seperti kucing polos yang memelas meminta dilus kepalanya. "Kita mau kemana? Bukankah kamu mau tahu hargaku yang sebenarnya?" "Ya," angguk Miranda, "aku ingin menyewa tanganmu untuk membuat panas tubuhku reda." "Sial," lelaki itu mengumpat pelan.
Denting lift membuat situasinya makin mudah. Lelaki itu mendorong tubuh mungil Miranda untuk masuk dan dengan besar kepala dia akan tunjukkan betapa mahal harganya. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu seberapa mahalnya diriku. Di lain tempat, Velo berhasil menghindari rayuan buaya darat di meja bar. Lelaki berwajah Indo itu berusaha terlalu keras menggodanya untuk memesan kamar. Velo tidak akan menolak semisal matanya tidak jeli melirik jari manis lelaki itu. Velo memang langganan one night stand, tapi pantang baginya berhubungan dengan suami orang. Dasar, mata keranjang, sudah punya istri masih main cewek. Membersihkan kemejanya dari debu tak kasat mata, Velo mengerit membaui aromanya sendiri. Baunya campuran rokok dan alkohol. Daripada berlama-lama di sini sebaiknya, aku kembali ke tempat Meira. Aku harus segera menjalankan misiku. Perempuan itu menuju sofa tempat Miranda berada. Orang yang hendak membeli harga keperawanan adiknya baru saja mengabari sudah tiba di lantai bawah. Dia cukup mengantarkan adiknya ke sana dan pulang dengan bahu ringan karena terbebas dari hutang. Itu ekspektasinya. Saat pintu ruangan khusus itu sudah di depan mata, Velo melotot mendapati ruangannya kosong melompong. Mir, panggilnya keras, menyaingi hingar-bingarnya dunia malam. Hells Velo bergerak cepat di lantai untuk menyibak puluhan punggung di lantai dansa. Mira, sial. Kemana dia? Miranda, pekik Velo menggeram amarah. Ini salahnya, kenapa dia harus meninggalkan adiknya yang sedang mabuk sendirian? Miranda adalah ladang uangnya malam ini. Velo menjeblak pintu kamar mandi satu persatu, dan mendapat satu umpatan keras dari seorang perempuan yang sedang duduk di kloset. Sorry, teriak Velo memacu langkah ke ruangan yang lain. Mundur, aku bilang mundur. Lelaki itu, Geraldian, malah mundur karena posisi gadis di sampingnya yang menempeli tubuhnya erat. Alasannya membawa gadis mabuk ini ke ruangan VVIP adalah untuk menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh besar di bar ini. Dia bukan orang biasa, harta kekayaannya barangkali bisa membuat gadis berpakaian biasa ini mengemis minta maaf karena sudah lancang menawar harganya semalam. Tapi tingkah gadis di sampingnya ini malah kontradiktif dengan tujuannya. Tidak ada raut menyesal, tidak ada ungkapan rasa bersalah. Tidak ada ungkapan rasa bersalah. Set, rasanya nyaman sekali, lirik Miranda menggesekkan dagunya di bahu Geraldian. Dengan cepat Geraldian menepis kontak fisik mereka, dia menyisir rambut di kepalanya, tampak frustrasi. Diam di sana atau kamu akan menyesali perbuatan kamu itu suatu saat nanti. Aku kepanasan, lirik Miranda mencebik, tanpa air mata gadis itu terisak-isak. Geraldian menatap tajam di pinggir lift dekat pintu. Rasanya panas. Miranda menyasar pakaiannya, menemukan kancing dan berupaya membukanya. Satu kancing teratas berhasil terbuka dan Geraldian terkesiap melihatnya. Seriously, ini tempat umum. White, kamu mau ngapain? Bentak Geraldian mengunci pergelangan tangan Miranda agar berhenti membuka kancing. Miranda menjawab parau, aku kepanasan. Titik-titik keringat bermunculan di dahi putih Miranda. Geraldian menggelengkan kepala mengusir jauh-jauh pikiran kotornya, tapi dia tidak bisa. Gadis berkeringat dengan tatapan sensual seperti ini adalah kelemahannya. Tinggi tubuh Miranda yang sebatas dagu Geraldian membuat fokus Miranda tepat berada di bibir tebal Geraldian. Geraldian membuka bibirnya, Miranda tidak tahan untuk menyentuhkan telunjuknya di sana. Antara sadar dan tidak sadar karena pengaruh alkohol dan obat perangsang Miranda bergumam, aku ingin menciummu. Tombol off pengendalian dirinya baru saja ditekan Miranda melalui gumamnya. Geraldian merasa jiwa primitifnya bergejolak, dan hanya butuh satuan detik pertahannya runtuh tak bersisa. Geraldian tidak ingat apa-apa lagi selain perutnya meledak oleh sesuatu yang menggelitik ketika bibirnya merangkum bibir gadis itu. Sial, kenapa aku jadi tertarik sama wanita ini? Bersambung, lift berdenting. Sejenak lelaki asing itu melepaskan ciumannya. Manik mereka bertabrakan, mulut tipis itu kembali merangkum bibir lembab Miranda. Hanya sebentar, sampai Dehaman menginterupsi kerja otak mereka. Melewati lorong-lorong sepi, lelaki asing itu menekan gabungan kode di pintu yang otomatis terbuka. Miranda melihat sekilas betapa mewahnya ruangan di dalamnya, sebelum kepala lelaki asing itu menghalangi pemandangan. Ciuman yang berubah menuntut mendesak Miranda rapat ke pintu, kesiap tercekatnya menyeruak begitu bibir lihai itu menuruni rahangnya. Oh sial, ini terlalu jauh. Kecupan demi kecupan memandu Miranda menemukan kesadarannya. Tangan lebar yang mulai menyusup ke dalam kemejanya adalah puncak yang membuat Miranda beringsut mundur.
Tapi pintu di belakangnya tidak bergerak sesenti pun. Oh stupid. Stop it, ucap Miranda pelan, terkekeh geli. Dianggap angin lalu, peringatannya tidak membawa perubahan sama sekali. Lelaki asing itu malah membawa jemarinya melewati pusar Miranda. Mengusap perutnya seringan bulu. Kesiap Miranda diterjemahkan sebagai lampu hijau. Oh my god, pekik Miranda mundur. Ini asing. Ini terlalu jauh, selama memandang status berpacaran hampir 5 tahun tidak pernah dia rasakan momen seperti ini. Sekuat tenaga gadis yang pakaiannya tidak rapi itu mengatur kendali dirinya, tegas diarahi jemari lancang itu dari dalam kemejanya. Miranda tatap kedua mata tak berjarak di depannya. Dia menemukan kendali yang sama di mata kelam itu. Bergerah, semangat dan menggebu-gebu. Miranda tidak mau mengetahui fakta ini tapi dia tidak bisa mengelak kalau mereka saling menginginkan. Siapa namamu? Lelaki itu menatapnya intens, lalu tatapannya turun menuju bibirnya. Miranda tercekat, Mimira. Bibir mereka kembali saling merangkum. Kali ini lebih pelan dan tenang, ibarat ombak yang tenang. Miranda mulai rileks tanpa memikirkan hal lain lagi, dia tidak diteror ketakutan-ketakutan lagi. Tanpa perlu komando bibirnya mengikuti gerakan konstan itu, membuai, tenang dan manis. Saat mulut lihai itu menuruni rahangnya menuju leher, Miranda paksakan jemarinya menahan, merangkum mulut lelaki itu dengan sekuat tenaga, karena seriously, gerakan lelaki itu mirip gorila, terlalu bersemangat. Seperti dugaannya, lelaki itu berontak, maka Miranda cepat-cepat beri lelaki itu kecupan di pipi dan berbisik lirih, berapa hargamu semalam? Lelaki itu mengurai pelukan, Miranda cemberut, menubrukkan tubuhnya di dada lebar lelaki itu. Berapa aku harus membayarmu malam ini? Gairah yang mereka bangun dalam waktu singkat hampir runtuh hanya karena pertanyaan tolol kedua kalinya yang ia dengar di malam panas ini. Seriously, Geraldian jadi ingin meminjam cermin demi menilik rupa dirinya. Apa dia terlihat seperti lelaki bayaran? 1 juta, gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Mira itu bertanya di permukaan kulit rahangnya. Geraldian mengurai pelukan, namun mengalami kesulitan karena lengannya sekarang dibelit setan cantik penghuni bar. Wajah merona, mata sayu oleh pengaruh adiktif serta bibir bengkak yang basah oleh salivanya membuat Geraldian mengumpat pelan. 2 juta, tanya Mira sekali lagi, dengan sengaja menyusuri dada Geraldian dengan hidung mancungnya yang kecil. Bukan karena gelinya melainkan karena tingkah menggemaskan Mira yang membuat Geraldian meruntuhkan dinding-dinding kekesalannya. Aku yang akan membayarmu 2 juta, kata Geraldian terkekeh. Dia turunkan bibirnya dan mencicap bibir paling menakjubkan yang baru ia temui selama ia hidup. Mira merespons ciuman itu dengan terbata-bata. Geraldian terkekeh di sela ciumannya, menyimpan kedua tangannya di pinggang Mira. Geraldian kembali membuka kemeja Mira. Lelaki itu tersenyum jumawa melihat Mira tidak melakukan serangan penolakan seperti di awal. Geraldian turunkan kemeja itu perlahan, mendapati bahu ramping terbalut tangkap ketat membuatnya tercekat. Kenapa kamu bersikeras ingin membayarku? Apa kamu memang menganggap diriku lelaki seperti itu? Sejenak Miranda tidak menjawab, hanya suara deru napas mereka yang saling beradu yang terdengar. Aku akan membayarmu. Kamu tenang saja, ceracau Mira tak jelas. Tanpa malu Miranda berdiri hanya berbalut bra, menatap sayu pada lelaki asing yang juga menatapnya sayu. Maju 2 langkah, Mira membuat kendali Geraldian luluh lantak hanya dengan sekali kecupan ringan. Tanpa perlu aba-aba, Geraldian pacu dirinya untuk jadi perasa. Mengecup apapun yang bisa diarahi dan merasakan bagaimana tubuhnya berdenyut meminta lebih. Lengan-lengan kuatnya menyentak Mira naik ke pangkuannya, sambil berciuman mereka perlahan mendekati sisi ranjang. Dengan perlahan Geraldian jatuhkan Mira di ranjangnya, dan ikut turun menyelimuti gadis itu dengan tubuhnya sendiri. Petaka datang begitu jemari lentik Mira merangkum mulutnya yang sedang bekerja. Please, don't say no, saat tubuhnya sudah berdiri tegak, terang Geraldian geram. Mira berkata lirih, aku akan membayarmu 10 juta. Lalu terkekeh geli seperti bukan sedang menginterupsi lelaki dewasa yang bergairah. Geraldian tidak tahu saja kalau yang ditertawakan Mira adalah nominal yang baru saja dia sebutkan tadi. Masa bodoh, desis Geraldian membuka resleting celana tergesa. Aku akan membayarmu, kiki Mira. 10 juta, ke-10 jemarinya mengacung. Akan aku bayar dengan uang kertas. Lagi-lagi Mira terbahak. Uang kertas yang ia bayangkan hanyalah uang palsu yang bisa dia beli di toko mainan. Dia pikir itu lucu makanya dia tertawa.
Tapi semua tawa dan kikikannya memudar seiring dengan rasa sakit menyentak pusat dirinya. Sorry, ini juga kali pertamaku. Berbalut selimut putih yang lebar, Geraldian menyandarkan kepalanya di ujung ranjang. Netranya jauh menerawang, pada jendela lebar yang terbuka sebagian. Cahaya bulan menyorot redup, mengirim aura suram yang entah kenapa malah menenangkan. Seperti halnya seberkas cahaya yang dia tatap sekarang, Geraldian bisa rasakan jiwanya seperti cahaya itu. Lepas, tenteram dan menenangkan. Dimanapun celah berada, sekecil apapun, cahaya selalu bisa mengadaptasikan dirinya untuk berada di sana. Begitulah definisi dirinya sekarang. Tiba-tiba menyadari hal sekecil apapun di dunia ini seperti menyerangnya dengan sorak ceria. Geraldian sedang berada di kondisi mood yang sangat baik. Geraldian menunduk dan tidak bisa menahan senyum saat menatap gadis, yang bukan gadis lagi, di pelukannya ini. Mira, gumam Geraldian senang. Baru beberapa menit mereka saling berbagi rasa luar biasa, rasa yang tidak bisa ia lupakan, rasa yang membuat tubuhnya yang lelah mampu terlelap, lain hal dengan Mira yang langsung tak sadarkan diri setelah puluhan kali berteriak puas. Gerakan halus Mira membuat Geraldian menoleh. Kamu sudah bangun. Mira mengangguk. Aku akan membayarmu 10 juta. Lagi, benak Geraldian berdecih. Tapi sekarang bukan kesal yang merambati hatinya, melainkan rasa geli tak terkira. Dan aku akan membayarmu lebih mahal lagi. Jangan, gumam Mira. Geraldian terkekeh, mengingat kemampuanmu. Aku siap membayarmu 50 juta. Mira tidak menjawab lagi. Geraldian iseng mengecek, ternyata Mira tertidur. Berarti dari tadi dia hanya melindur. Bersambung.